Profesor Dr. Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Terima kasih Prof sudah berkenan berdialog bersama kami di program Orang Penting Garuda TV. Terima kasih, mohon maaf menunggu lama untuk dapat Enggak, schedule. Prof. Terima kasih akhirnya kesempatan itu datang juga. Iya betul. Karena sibuk ya Prof ya. Alhamdulillah 2 bulan lebih sedikit ini Langsung kayaknya gas, langsung tancap Prof gas. kalau ngelihat diwawancara wartawan kayak sibuk tiap hari itu selalu Iya deh. betul. Ya Prof ya. Ya program yang memang banyak ditunggu oleh masyarakat, program yang memang juga menjadi prioritas dari Pak Presiden Prabowo. Betul, Presiden kan selalu bilang kalau negara-negara lain itu biasanya katanya urusan pertahanan. Betul. Yang alokasi anggarannya paling besar. Betul. Tapi justru komitmen beliau ya kan lewat salah satunya Prof Mukti gitu di pendidikan dasar dan menengah. Betul. Bahwa anggaran pendidikan itu dan artinya fokus negara kita salah satunya prioritas adalah pendidikan ya Prof. Betul, ya. Tadi terutama pendidikan dasar Prof. Betul, pendidikan dasar dan menengah. Dan menengah, betul. Nah melihat ini Prof, bagaimana seorang Profesor Dr. Abdul Mukti. Lengkap banget ya. Kita tahu bahwa beliau adalah Sekretaris Umum Muhammadiyah, PP Muhammadiyah. Artinya ini sosok yang sangat penting di Muhammadiyah. Kita tahu juga bagaimana kiprah seorang Profesor Dr. Abdul Mukti gitu ya selama memimpin Muhammadiyah gitu. Lalu dipilihlah oleh Presiden Prabowo Subianto gitu. Dengan bahwa prioritas beliau bahwa pendidikan dasar dan menengah itu penting. Ya kita masyarakat melihat wow, berarti Profesor Dr. Abdul Mukti ini terpilih dan memang artinya yang paling tepat untuk memimpin Kementerian Dasar dan Menengah ini, Prof. Amin. Nah, Prof, kalau Profesor mungkin disampaikan oleh Presiden gitu, kenapa kemudian memilih seorang Profesor Dr. Abdul Mukti, Prof? Ya, saya sempat dapat bocoran ya. Bocoran yang sudah tidak bocor lagi sekarang. Iya. Ketika beliau beberapa kali berkunjung ke Muhammadiyah sebelum jadi presiden, memang sempat bertemu dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah. Dan beliau pernah menyampaikan keinginan beliau untuk Muhammadiyah bisa bersama-sama dengan beliau kalau terpilih untuk memajukan pendidikan. Dan waktu itu memang ya sudah ada semacam komitmen beliau bahwa nanti Menteri Pendidikan itu dari Muhammadiyah. Tapi orangnya siapa belum disebut. Dan kemudian sampai pada akhirnya Pak Ketua Umum PP Muhammadiyah merekomendasikan saya untuk menjadi calon Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Gitu. Jadi prosesnya memang sudah cukup panjang, tapi kemudian pada akhirnya rekomendasi Pak Ketua Umum yang disampaikan pada Pak Prabowo adalah nama saya dan Pak Presiden juga setuju dan ketika dipanggil ke Kertanegara ya bismillah saya mendapatkan amanah dari Pak Presiden, suatu kehormatan bagi saya dan juga satu amanah yang tentu harus saya tunaikan dengan sebaik-baiknya. Nah Prof, ini masyarakat saya mewakili penasaran gitu ya. Kenapa Muhammadiyah ya gitu dan kenapa kemudian tadi memang atas rekomendasi Ketua Umum PP Muhammadiyah. Tapi kalau kemudian kenapa ya Muhammadiyah yang dipilih yang dianggap tepat oleh Presiden untuk memimpin pendidikan Indonesia? Mungkin karena ada penilaian dari beliau ya, penilaian subjektif beliau sebagai Presiden. Muhammadiyah ini organisasi yang di antara amal usaha yang paling banyak adalah pendidikan dan kesehatan. Iya, kita tahu itu. Kalau bicara secara statistik ya, mohon maaf tanpa berarti merendahkan yang lain, saya kira di antara satuan pendidikan swasta yang diselenggarakan masyarakat itu yang paling banyak adalah Muhammadiyah. Iya, kita tahu itu. Sekarang ini misalnya dari sisi jumlah siswa per Mei atau April 2024 yang lalu sebelum penerimaan murid baru itu, yang belajar di sekolah dan madrasah Muhammadiyah itu 1.055.000 murid. Bisa dibayangkan itu seluruh Indonesia. Dan jumlah sekolah dan madrasahnya 5.700 sekarang ini. Karena banyak data-data yang baru masuk. TK-nya lebih dari 20.000. Kemudian sempat ada pembicaraan sedikit ya waktu sudah di kabinet ini Mbak, sudah di kabinet itu
perguruan tinggi negeri itu jumlahnya 150 seluruh Indonesia. Kemudian Muhammadiyah itu jumlahnya 164. Jadi dari sisi ini mungkin Pak Presiden menilai bahwa Muhammadiyah punya pengalaman yang sangat panjang dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Dan mungkin secara subjektif Pak Ketua Umum menilai saya memiliki pengalaman dan juga memiliki background akademik yang memang saya sejak awal mulai dari S1, S2, S3-nya memang pendidikan, dan secara organisasi di Muhammadiyah saya pernah menjadi sekretaris majelis pendidikan, dan di kementerian ini saya pernah diberi amanah menjadi ketua Badan Standar Nasional Pendidikan dan kemudian juga ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah. Jadi juga ada pengalaman berinteraksi dan juga bekerja di Kementerian Pendidikan dalam 2 bidang tadi. Pertama di Badan Akreditasi, yang kedua di Badan Standar. Jadi mungkin Pak Ketua Umum menilai saya punya background dalam pengelolaan pendidikan secara luas, tidak hanya di Muhammadiyah, dan juga ya mungkin ada penilaian-penilaian subjektif lain dari Pak Presiden dan dari Pak Ketua Umum PP Muhammadiyah. Pak Menteri, kalau melihat sekarang, Pak Menteri sudah punya rencana apa sih buat kita semua, anak-anak kita? Saya juga punya anak-anak yang masih dalam pendidikan dasar gitu. Kami semua tuh sebagai ibu, saya ini ibu, betul-betul punya harapan besar pada seorang Profesor Dr. Abdul Mukti. Iya, terima kasih. Apa Prof yang gebrakan apa atau inovasi apa, karena semua tumpuan harapan kepada Prof Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Iya, betul. Apa yang mau diberikan kepada kami nih Prof? Ya, kita ini kan pembantu Presiden ya Mbak Elis. Jadi kita ini melaksanakan apa yang menjadi kebijakan dari Pak Presiden, dan kami selalu mengacu dalam melaksanakan program itu pada 3 hal. 3 hal. Yang pertama tentu apa yang diamanatkan oleh konstitusi dalam kaitannya dengan pendidikan. Kita semuanya kan menjadi penyelenggara negara ini adalah melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya tentu saja. Yang kedua adalah apa yang menjadi prioritas Pak Presiden. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita melihat kebutuhan Indonesia masa depan. Karena itu maka dalam kami menyusun kebijakan-kebijakan di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah ini, 3 hal ini harus menjadi satu kesatuan. Nah, kita melihat dalam beberapa hal itu perlunya kita memenuhi amanat konstitusi, di mana setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang kedua juga amanat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Nah, kemudian Pak Prabowo sendiri dalam Astacita poin yang keempat itu beliau menekankan tentang pentingnya sumber daya manusia dalam membangun Indonesia masa depan. Dan juga program prioritas beliau untuk memberikan kepada anak-anak Indonesia ini kemampuan-kemampuan mengantisipasi masa depan, dengan beliau beberapa kali menekankan tentang STEM ya, Science, Technology, kemudian Engineering and Maths gitu. Dan juga beberapa bidang lain yang memang penting untuk agar putra-putri Indonesia ini memiliki kecakapan-kecakapan untuk tidak hanya mereka secara pribadi itu harus bertahan dan maju, tapi bangsa dan negara ini juga harus maju. Karena itu visi besar kami di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah ini adalah pendidikan bermutu untuk semua. Ini tagline yang kami sudah mulai populerkan sebagai bagian dari visi besar kami, yang arahnya ada 2 Mbak. Yang pertama adalah setiap warga negara harus mendapatkan layanan pendidikan. Saya menggunakan kata-kata layanan, karena ini ada bagian dari komitmen negara untuk deliver. Betul. Melaksanakan konstitusi bagi rakyat Indonesia ini. Tidak boleh ada anak Indonesia yang tidak bisa belajar karena domisilinya, karena tempat tinggalnya. Tidak boleh juga mereka kehilangan kesempatan belajar karena ekonominya, atau karena keadaan fisiknya, atau karena keadaan-keadaan lain yang membuat mereka tidak bisa belajar. Ini mengandung pesan bahwa kita harus membuka sebanyak mungkin akses dan layanan pendidikan. Tapi tentu saja layanan pendidikan itu tidak harus sekolah Mbak Elis, tapi juga kursus atau layanan-layanan pendidikan lain yang memang membuka akses, memudahkan, dan kemudian mendekatkan dengan anak-anak di mana mereka berada, bagaimana keadaan fisiknya, dan berbagai aspek lain yang harus menjadi perhatian kita. Nah, yang kedua, layanan pendidikan itu bukan layanan pendidikan yang formalitas.
anak sekarang menyebut layanan pendidikan yang kaleng-kaleng gitu. Tapi harus layanan pendidikan yang bermutu. Nah, karena itu kami ingin dalam konteks ini bagaimana agar semua layanan itu diberikan dengan sebaik-baiknya, dan untuk itu maka ada 3 yang menjadi prioritas kami dalam konteks ini. Yang pertama, ini juga program unggulan Pak Presiden, adalah pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran. Sehingga ada nanti renovasi bangunan sekolah yang rusak, kemudian bantuan untuk pemenuhan peralatan dan sebagainya. Yang kedua itu peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Yang dalam hal ini ada 3 yang kami prioritaskan. Yang pertama adalah bantuan pendidikan untuk guru-guru yang belum D4 atau S1. Karena amanat undang-undang itu menyebutkan guru itu berpendidikan sekurang-kurangnya D4 atau S1. Yang kedua adalah peningkatan kesejahteraan melalui sertifikasi. Alhamdulillah Pak Presiden sudah menyampaikan ya, peningkatan kesejahteraan untuk guru non ASN itu dari 1,5 juta dinaikkan 500.000 menjadi 2 juta. Kemudian yang diangkat baru di tahun 2024 itu ada 600.000 sekian, itu langsung sertifikasinya 2 juta. Kemudian guru yang ASN tunjangan sertifikasinya itu dinaikkan sebesar gaji pokok. Nah, tapi ini memang sempat menimbulkan polemik di masyarakat. Karena yang sekali lagi yang ditingkatnya adalah tunjangannya bukan gajinya. Itu kan 2 komponen yang berbeda gitu. Dan kemudian yang ketiga adalah peningkatan kualitas guru melalui pelatihan-pelatihan. Jadi berbagai pelatihan nanti akan kita kembangkan, karena ya pendidikan berkualitas itu tidak bisa kita pungkiri kuncinya adalah guru gitu. Betul. Nah, yang ketiga Mbak Elis itu adalah penguatan pendidikan prasekolah. Nah, karena itu wajib belajar 13 tahun yang merupakan amanat dari RPJM 2025-2045 itu adalah pendidikan prasekolah, khususnya taman kanak-kanak, yang itu memang merupakan pendidikan formal. PAUD ya, namanya PAUD. Jadi PAUD itu ada 2 Mbak, PAUD itu ada TK, ada kelompok bermain. Oh iya. Nah, kelompok bermain ini non formal. Dan ini penting juga. Nah, PAUD ini formal. Sehingga karena itu Pak Presiden bahkan juga kemudian mengamanatkan kepada kami untuk matematika juga diajarkan dari TK. Sejak TK. Karena sebetulnya usia-usia 3 tahun, saya kan ibu ya Pak Menteri. Jadi kadang kita pun sebenarnya setiap waktu kan apapun yang mereka bermain itu kan sambil menghitung sebetulnya sudah matematika ya. Ya memang ada sebagian masyarakat yang memberikan catatan jangan sampai membebani anak-anak. Tapi kami tekankan bahwa ini tetap sesuai dengan prinsip pembelajaran TK, yaitu bermain. Iya. Dan matematikanya bukan matematika yang komputasional, yang ngitung yang rumit-rumit gitu, tapi matematika yang memang dasarnya adalah bermain gitu, mewarnai, kemudian melompat-lompat, kemudian menyanyi dan sebagainya, yang memang itu bagian dari pendidikan anak usia dini. Kemudian yang saya kira juga menjadi titik tekan dari Pak Presiden adalah penguatan pendidikan karakter. Nah, karena itu kan kami, mungkin juga teman-teman di media, Mbak Elis juga sudah mengikuti, kami sudah meluncurkan beberapa program untuk pendidikan karakter bagi anak-anak ya. Yang beberapa hari lalu kita launching itu 7 kebiasaan Indonesia hebat ya. Kemudian lagu anak-anak sudah kita luncurkan, dan itu bagian dari kita memperkuat pendidikan anak usia dini. Karena banyak sekali penelitian yang menunjukkan anak-anak yang punya pengalaman belajar di TK itu punya daya tahan belajar lebih tinggi dibanding mereka yang tidak punya pengalaman di TK. Jadi learning resiliency-nya itu sangat tinggi. Yang kedua, punya rasa percaya diri yang juga lebih tinggi dibanding mereka yang tidak belajar di TK. Kemudian yang ketiga, mereka juga punya kemampuan-kemampuan akademik yang juga relatif lebih baik karena dasar-dasarnya sudah diberikan ketika mereka masih di taman kanak-kanak. Iya. Kalau usia tadi yang Prof sampaikan ya, usia dini ya sebelum prasekolah. Artinya kan mereka biasanya usianya 3 sampai 5 tahun ya Prof? 3 sampai 6. 3 sampai 6 ya? Iya ya, berarti sekolah kelas 1 7 ya? Kelas 1 7. Nah kalau 3 dan 6 itu Prof, sebagai seorang pendidik, Pak Menteri melihat memang usia itu adalah
bagaimana anak-anak kita di usia itu paling cepat untuk belajar dan menyerap betul, ya. ya. Apa yang mereka pelajari di usia-usia Betul, itu Mbak Elis, adalah betul. usia-usia emas ya Prof yang Ya, disebut orang ya. menyebut itu sebagai golden age Golden ya. age. Para ahli psikologi bahkan terutama para penganut teori behavioristik ya atau teori empiris itu berpendapat bahwa masa-masa yang menentukan itu adalah masa dari mulai 0 sampai 7 tahun. Itulah masa-masa yang sangat menentukan. Ke depan kita Ya, menjadi ke depan setiap kita, ya. manusia itu seperti Ya. apa ya Prof? Dan secara psikologis perkembangan kejiwaan manusia itu kan bersifat kontinu. Jadi semua pengalaman pada masa kecil itu akan berpengaruh terhadap pengalaman kehidupan yang berikutnya. Karena itu maka rasa percaya diri yang ditanamkan sejak dini, cinta ilmu, cinta sesama, cinta alam yang ditanamkan sejak dini itu punya pengaruh kuat terhadap bagaimana perkembangan anak di masa yang akan datang. Ya. Sehingga karena itu penekanan pendidikan dasar ini memang menjadi bagian dari strategi besar Pak Presiden untuk ke depan anak-anak kita ini harus jadi anak yang kuat gitu. Beliau seringkali menggunakan istilah kata-kata kuat ya. Dan kuat ini kan tidak hanya kuat secara fisik kan, harus kuat juga secara mental, kuat secara spiritual. Ini adalah bagian dari bagaimana kita meletakkan dasar-dasar pendidikan yang tepat untuk Indonesia masa depan. Jadi kira-kira Mbak Elis, Indonesia 2045, 25 tahun lagi itu penentunya adalah mereka sekarang SD. Nah, mereka sekarang di TK. iya. Ya kan? Kalau sekarang mereka katakan 5 tahun, 2045 mereka 30 tahun. 2045 tadi itulah sudah lulus kuliah, generasi masuk muda kerja, kita penentu. itulah generasi muda itu. Sehingga karena itu kepercayaan besar yang diberikan Pak Presiden kepada kami itu menjadi sebuah tanggung jawab yang harus kita jawab dengan kerja ikhlas gitu, kemudian kerja keras dan juga kerja tuntas karena kita berinvestasi untuk Indonesia. Pendidikan adalah investasi dan Pak Presiden juga berkali-kali menyampaikan itu, ini investasi Indonesia masa depan. Kalau sudah sejak kecil mereka ini gizinya sudah kurang, maka ya fisiknya tidak akan kuat. Yeah. Kalau sejak kecil mereka ini tidak ceria, tidak mendapatkan lingkungan sosial yang mendukung, mereka jadi anak yang rendah diri. Pak Menteri sekarang diberikan mandat itu untuk kita bagaimana menekankan pendidikan karakter, juga meningkatkan mutu tadi, guru juga. Nah Prof, pastinya nggak mudah ya Prof, bagaimana secara puluhan tahun betul. Model pendidikan kita adalah model pengajaran adalah akademis gitu ya. Tiba-tiba sekarang menjadi fokusnya juga ditambah dengan pendidikan karakter Prof. Iya. Sebenarnya tidak perlu ada dikotomi Mbak Elis, karena sebenarnya pendidikan itu kan satu kesatuan yang harus melibatkan semua stakeholder pendidikan. Karena itu dalam masa-masa kepemimpinan ke depan kami akan memperkuat kerjasama catur pusat pendidikan. Kalau dulu kan orang bilang tri pusat pendidikan, 3 sekarang pusat. Tambah 4, saya tambah 4. Jadi keluarga, kemudian masyarakat, kemudian lingkungan tentu saja pendidikan, sekolah ya, dan kemudian yang keempat, ini media Mbak. Media. Jangan lupa. Ini sekarang sudah kami jadi, juga ya Prof. ini sudah jadi aspek penting jadi dalam punya pendidikan jawab yang sama. media ini. Iya. Ya, karena itu maka catur pusat pendidikan ini adalah satu kesatuan yang harus menjadi bagian dari mitra kami dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, karena itu kami berusaha untuk memperkuat ini sebagai satu ekosistem untuk bagaimana semua terlibat. Nah, bagaimana cara melibatkannya? Mungkin bisa saya mulai sedikit dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu. Itu kan apa aja itu Prof? Itu kan dimulai dari bangun pagi. Kemudian beribadah, kemudian berolahraga, kemudian makan sehat dan bergizi, kemudian gemar belajar, bermasyarakat dan tidur cepat. Bermasyarakat dan tidur cepat. Itu kan menggambarkan bagaimana 4 hal ini catur pusat pendidikan itu terlibat. Ya, bagaimana agar mohon maaf misalnya orang tuanya membangunkan anaknya pagi-pagi, ya kan. Dimulai dari rumah ya Prof. Jangan sampai anaknya bangun duluan, orang tuanya belakangan.
Nyindir. Misalnya begitu ya. Banyak nyindir keluarga-keluarga nih Prof. Iya. Itu harus mulai dari situ kan. Setelah itu berdoa. Ini kan bagian dari Beribadah. menanamkan kebiasaan ya beribadah yang sesuai dengan agama keyakinan masing-masing. Karena itu penguatan spiritual ya. Kemudian yang ketiga berolahraga. Jangan bayangkan olahraganya yang berat-berat, mungkin hanya stretching ya, ringan-ringan saja barang 5-10 menit begitu kan. Itu pengaruhnya besar ya. Kemudian makan sehat bergizi, ini kan program Pak Prabowo ya, bahkan nanti ada kan program makan bergizi gratis di sekolah gitu. Kemudian juga anak-anak harus kita bangun rasa cinta kepada ilmu sehingga mereka tuh gemar belajar. Gemar belajar. Ya, kemudian harus bermasyarakat. Ini penting juga Mbak Alis karena kadang sosialisasi bermasyarakat, jangan sampai pulang sekolah langsung temannya TV. Kalau TV-nya bagus, oke. Kadang-kadang tidak semua program TV itu edukatif, cocok untuk anak-anak. Pak Menteri sekarang tuh anak-anak kita PR-nya gadget, Prof. Nah itu. Nonton game, TikTok, ya, betul. Nah, YouTube. Betul. Makanya beberapa negara kan sudah melarang kan anak-anak menggunakan itu. Nah kemudian juga tidur cepat itu. Dan ini banyak ya analisis secara kesehatan yang menjelaskan bagaimana manfaat besar dari beberapa kebiasaan itu. 7 ini aja dijalankan, insya luar biasa Allah jadi kita anak punya Indonesia anak hebat. Indonesia hebat ya, ya, Prof. Iya karena sih. itu ini tidak mata pelajaran ini Mbak. Ini tidak masuk dalam mata pelajaran, tapi bukan kurikulum ya. Bukan ini kurikulum, tapi tidak mata pelajaran. Oke, bukan mata pelajaran. Karena nanti kita masukkan itu di kokurikuler. Oh, ini akan masuk kokurikuler. Sehingga karena itu mereka tidak kita tuntut untuk misalnya harus bagaimana yang sifatnya knowing, tahu, tapi behaving, doing gitu, bagaimana mereka berperilaku, bagaimana mereka melaksanakan. Nah ini semua kalau nggak ada dukungan dari catur pusat itu, catur pusat tadi ya, nggak jalan gitu. Iya, keluarga, masyarakat, lingkungan dan media. Ya. Kemudian yang kedua mungkin juga Mbak Alis sudah mengikuti juga, kami meluncurkan senam kan, senam anak Indonesia hebat. Dulu kan. masih ingat Prof, saya musiknya masih terngiang dan gerakannya juga masih bisa musiknya juga masih ingat kan. Ya. Tapi sekarang lama sudah nggak ada lagi kan itu. Iya, Prof, harus dihidupkan lagi. Padahal itu kan jadi romantisme kita juga kan, Prof, bagaimana pagi kita senam, kumpul, itu kan, ya kan? kumpul. Semangat, betul Prof. Nah, kita akan lanjutkan lagi ya. Kapan? Udah mulai Prof? Sudah kita luncurkan. Saya sih ada rencana kalau misalnya nanti Pak Presiden berkenan, beliau yang meluncurkan. Menarik gitu. Prof. Saya ada rencana untuk beliau meluncurkan ini dengan 1 juta anak Indonesia. Jadi mungkin beliau nanti di istana atau di kantor kami meluncurkan program itu, anak-anak seluruh Indonesia ini mengikuti lewat YouTube, lewat saluran media seluruh Indonesia gitu. Cuma belum ketemu waktunya, mudah-mudahan Pak Presiden berkenan. Waktu dekat, memang lagi mematchingkan waktu saja. Betul, karena kan masa belajar semester genap ini dimulai tanggal 6 kalau nggak salah. Beberapa ada yang lebih cepat. Nah kalau bisa dapat waktu dari Pak Presiden pada saat itu, saya kira akan jadi gerakan luar biasa. Berarti akan tiap pagi Prof itu? Tiap pagi. Tapi bagi sekolah yang mungkin karena kendala teknis, itu bisa minimal seminggu 2 kali. Oke. Karena kan mohon maaf tidak semua sekolah punya lapangan. Sehingga mungkin digilir misalnya hari ini kelas ini, hari ini kelas ini begitu. Tapi itu menjadi gerakan bersama, itu juga bagian membangun karakter Mbak. Membangun karakter nah ini satu paket ini, satu seri, saya menyebut dengan satu seri penanaman karakter melalui senam. Habis senam kemudian nyanyi Indonesia Raya. Oke, lanjut ya kemudian berdoa, baru masuk kelas. Betul. Nah gitu, ini penanaman pembiasaan. Dan banyak negara melakukan itu. Ya, bahkan Pak Presiden sempat menyebut misalnya kalau bisa 1 jam, waduh 1 jam. Tapi beberapa negara seperti Jepang itu 1 jam. Iya, betul. Cuma kan mereka sarananya lengkap, kemudian memang ya banyak faktor ya gitu. Karena itu kita berusaha menanamkan nasionalisme juga, jangan lupa. Anak-anak kita ini memang perlu punya keterampilan abad 21 yang disebut dengan critical thinking, kemudian communication, collaboration, dan creativity. Tapi harus ditambah 2C lagi Mbak, yaitu citizenship dan karakter. Itu tadi ya. Kalau hanya 4 ini, dia bisa jadi anak yang hebat, cerdas, tapi tidak punya rasa nasionalisme, citizenship-nya nggak tertanam. Bisa juga kan, kalau tidak ada karakternya, mohon maaf, cerdas, tapi perilakunya
destruktif. Iya, iya, Ada kan iya. yang begitu kan? Nah, kita ingin bangun semuanya sehingga kita menyebut 4C plus 2 gitu. 4C plus 2. Nah, 4C plus 2. Nah, 6. 6 jadinya kan 6C. Nah, ini yang coba kita tanamkan tapi melalui pembiasaan. Melalui pembiasaan, dan itu mudah-mudahan kalau sudah mulai berlaku karena sudah ada peraturan bersama Menteri Pendidikan Dasar Menengah dengan Menteri Dalam Negeri untuk pelibatannya di sekolah-sekolah, bahkan Menteri Agama juga akan ikut tanda tangan sehingga program ini tidak hanya berlaku di sekolah tapi juga berlaku di madrasah karena ya. semua adalah anak Indonesia. Iya, di pesantren-pesantren dan Betul. lain-lain. Itu kan menjadi program besar untuk menanamkan awalnya pembiasaan, tetapi setelah rutin akan menjadi kebiasaan. Jadi kebiasaan. Nah, memang harus ditanamkan betul. ya. Nah, setelah jadi kebiasaan dia akan jadi kepribadian. Kepribadian individu yang baik akan menjadi keadaban kolektif bangsa Indonesia. Kira-kira visinya begitu, Mbak, sederhananya. Iya, Pak Menteri, ini sebagai pendidik saya mendengarnya, saya merinding nih. Ya sebagai ibu Iya. saya terharu ya mendengar ini. Artinya, wow, kenapa nggak dari dulu ya gitu. Kenapa kesadaran itu baru tumbuh bahwa penting sekali hal tadi yang Pak Prof sampaikan. Iya, Saya iya. melihatnya, ya artinya saya optimis ya ke Iya, depan. Mudah-mudahan terima memang kasih, tadi Mbak, yang terima Prof kasih. sampaikan ya. Dan tadi untuk akademik, kan kami nanti akan ada kebijakan namanya deep learning, Mbak. Deep learning. Deep learning itu pembelajaran yang menekankan mindful, Ya, meaningful, dan meaningful. joyful. Oke. Nah, ada yang bilang ini full. Iya, 3 full. 3 full. Mindful, Full, ya. berarti dalam Yang pikiran. ya, proses belajar itu harus melibatkan anak engage dalam pembelajaran. Iya. Selama proses belajar itu harus terjadi interaksi yang aktif, memberikan kesempatan anak untuk mengeksplorasi pengalaman dirinya, mengeksplorasi pemikirannya gitu. Kemudian harus meaningful. Anak itu harus tahu, saya belajar ini gunanya untuk apa sih gitu. Saya belajar ini manfaatnya buat apa sih gitu Betul, kan. Prof. Harus dengan alasan. Nah, Kita kalau ngajarin anak saya aja misalnya, Prof, ya. pasti dia, emang kenapa? Emang kok bisa begitu? Jadi selalu akan bertanya betul. alasan kan. Nah, karena itu ketika meaningful itu, dia ngerti, oh saya belajar ini, tujuannya itu saya supaya bisa begini, manfaatnya ini dan seterusnya. Kalau dia mendapatkan manfaat, dia akan gembira belajar, Mbak. Joyful. Joyful, menjadi gembira. Iya, Sehingga iya. dengan cara itu, tadi kritik bahwa pembelajaran kita terlalu akademik, itu memang ada konsekuensinya. Dengan deep learning itu, materi-materi pelajaran yang terlalu banyak, itu kita kurangi. Sehingga yang diajarkan itu yang betul-betul esensial gitu. SD itu di banyak negara maju itu ditekannya pada istilahnya itu calistung itu. Membaca, menulis dan berhitung. Nah, itu. 3 penting tadi ya, Prof. Itu 3 yang dasar ditanamkan, penting iya, ya. sama kemudian bermasyarakat, bersosialisasi Iya, gitu. tambahan tadi. Sehingga mungkin kalau SD itu tagihannya itu jangan PR yang hitung berat-berat, tapi mungkin dia bercerita hari ini masak sama ibu di rumah. Hari ini masak sama bapak di rumah. Jangan lupa masak jangan hanya ibu ya, bapak juga masak gitu. Kalau masak hanya ibu itu gender bias itu. Nah, gender dengerin semuanya. Itu via gender. Artinya bias. tapi kemudian dia menuliskan pengalaman itu. Nanti diperiksa oleh gurunya atau mungkin dibaca temannya, diberikan komentar. Jadi sebenarnya ringan, tetapi membuat dia tuh punya kemampuan mengeksplorasi gagasan, pemikiran, perasaannya gitu. Yang itu nanti berpengaruh terhadap kemampuan membaca dan menulis. Simple saja, mungkin kalimatnya juga kacau. Nggak Semua apa-apa. dimulai dari saya kan. Yang penting dia bercerita kan. Dia cerita gitu, tapi seiring waktu dia akan punya kemampuan. Nah, sambil nanti nalar kritisnya dikembangkan dengan cara misalnya dia dibawa ke satu tempat, melihat keadaan tertentu, tempat kotor gitu kan, misalnya mohon maaf ya. Kemudian disuruh cerita, apa yang kamu lihat di situ, bagaimana cara menyelesaikannya. Dia kan punya kemampuan tentu dengan cara anak-anak gitu. Ini kan problem solving kan, Mbak. Iya, menanamkan empati juga betul, ya, jiwa sosialnya betul. ya. Sehingga bermasyarakat juga diajak misalnya ke, mohon maaf ya, misalnya ke tempat-tempat santunan sosial. Ada musibah dia diminta mengumpulkan dana, membantu. Kemudian mereka menuliskan pengalamannya itu sebagai bagian dari pengalaman pribadi yang mungkin tidak dia temukan sebelumnya gitu. Nah, yang seperti ini, Mbak, yang coba kita bangun lagi supaya anak kita ini betul-betul menjadi anak Indonesia, bukan anak gadget. PR berikutnya adalah pendidiknya, Prof.
tenaga Ya. pendidiknya, Ya, betul. kualitas guru kita. Ya, Artinya mereka harus bagaimana tadi yang Prof sudah sampaikan, Pak Ya. Menteri sudah bicara banyak tentang betul. rencana ke depan. Ya, Tapi kualitas guru kita juga perlu distandarisasi, Prof. betul. Ya, Bagaimana kemudian biar ya tadi karena penting untuk ya, anak-anak. betul. Karena itu pelatihan guru akan kita hidupkan lagi, Mbak. Jadi di dalam pelatihan guru mulai 2 bulan saya jadi menteri ini, pelatihan guru melalui PPG kita tambah 2 materi, yaitu bimbingan konseling dan pendidikan nilai. Guru punya tanggung jawab ya. Ya, Jadi selain dia mengajar, dia harus mendampingi muridnya. mendampingi muridnya. Jadi- Tidak diserahkan ke guru BP. Tidak, Bukan tanggung jawab guru BP saja. betul. Ya. Nggak cukup Jadi karena semua guru punya tanggung jawab yang sama. betul. Karena guru BP ini tidak cukup karena apa? Di SD nggak ada guru BP. Enggak, Prof. Enggak ada guru Nggak BP. ada kan. Kemudian di SMP dan SMA itu kalau nggak salah perbandingannya 1 dibanding 250. 120 anak. Satu guru Iya, BP Prof. untuk 250 anak. Nggak Iya. mungkin bisa. Iya, Karena itu kita perkuat guru itu menurut undang-undang, Mbak. Perannya kan 5M. iya. 5M itu salah satunya adalah membimbing. Karena itu pelatihan guru yang baru ini itu ada pembimbingan ini masuk di situ. Bimbingan konseling itu masuk di situ. Sehingga termasuk dalam tagihan laporan guru, pelaporan kinerja guru itu, Mbak, itu ada tugas membimbing. Oke. Jadi guru itu nanti diberi tugas, misalnya satu guru punya 5 atau 10 anak di dalam bimbingannya. Di luar dia sebagai guru kelas dan di luar dia sebagai wali kelas. Ini karena apa? Guru harus mendampingi muridnya. Ketika istirahat itu anak itu main dengan siapa? Mainannya apa? Karena mohon maaf ya, banyak peristiwa kekerasan atau kecelakaan terjadi itu di jam istirahat. Iya, betul, Prof. Nah, kenapa begitu? Bullying gitu ya, termasuk Iya, juga salah satunya. Iya, itu kan di jam istirahat. Kenapa ketika istirahat guru tuh asik di ruang guru sendiri, nggak memantau muridnya main Iya, apa Prof, dan ini, sebagainya. uh, Nah, karena itu guru tidak hanya mengajar, bahkan kewajiban mengajar yang 24 jam mengajar itu sudah kita putuskan, ada tanda tangan kerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara. Oke. Itu tidak harus mengajar di kelas itu. Seminggu 24 jam. Ya, nah 24 jam itu bisa dari dia mengajar di kelas, Berarti selain dari kewajiban membimbing mengajar di dia kelas, murid oke. ini, mendampingi murid pengembangan bakat minat, kemudian kegiatan-kegiatan yang positif itu dihitung, dikonversi dengan 24 jam itu. Sehingga dengan cara seperti itu, guru tidak sekedar menjadi orang yang mengajar ilmu setelah itu selesai, tapi dia harus mendampingi. Ketika murid itu galau, guru perlu tanya, kenapa kamu galau? Gitu. Kenapa kamu resah dan gelisah? Gitu, misalnya begitu. Iya, Nah itu perlu didampingi, sehingga guru BP juga kita rubah. Tidak kesannya ya Mbak, sekarang kan guru BP itu kesannya kan tukang menghukum. Padahal Iya, dia kalau salah guru BP. guru BP ya gitu kan. Nah kita Iya. rubah, guru BP itu guru yang bisa menemukan bakat murid, memandu, mendampingi. Iya, ya. Kalau ikut kejuaraan ya gurunya mendampingi, ikut berlomba. Bukan untuk menang atau kalah, tapi untuk membangun rasa percaya Bukan diri. guru BP yang ketika ada masalah saja gitu ya, Nah, anaknya bermasalah, dianggap betul. anak bermasalah, tugas guru BP. Ya, yang kedua pendidikan nilai. Nilai ini, nilai-nilai moralitas yang utama, akhlak mulia itu melekat pada semua mata pelajaran. Tidak Semua hanya pada mata pelajaran, Iya. catat. Jadi tidak hanya pelajaran agama dan pendidikan moral Iya, Pancasila. pendidikan Selama moral. ini kan hanya 2 itu kan Iya, yang dianggap jadi pendidikan nilai. Semua melekat. Guru olahraga juga harus mengajarkan nilai-nilai. Misalnya apa? Sportivitas. Itu kan nilai penting. Karena kita ini kadang-kadang mohon maaf ya, hanya siap menang nggak siap kalah gitu. Iya, betul. Nah, itu kan Prof. bisa dimulai dari olahraga, Iya, Mbak. iya, betul. Olahraga itu sportivitas. Diberi kartu merah ya jangan ngeyel. Betul. Tapi juga kenapa diberi kartu Teamwork merah? ya, kompak gitu Ya, ya. kemudian membangun kolaborasi, team building, leadership, building. ya kan, kemudian fairness. Itu kan bisa nilai-nilai itu ditanamkan melalui pelajaran Iya. olahraga gitu. Misalnya begitu. Saya lagi-lagi pesimis nih gitu ya, melihat bagaimana kualitas guru kita gitu Iya, dalam iya. waktu dekat. Yang Prof sampaikan ya mudah-mudahan dalam waktu kurang dari 5 tahun kita bisa mencapai itu. Tapi Iya, iya. sebetulnya ya tadi Prof, Iya. puluhan tahun kita seperti ini tiba-tiba kita harus Iya. menjadi seperti yang ideal yang Prof sampaikan dan bagus sekali gitu. Iya, saya kira begini. Memang kita harus menyadari bahwa tidak semua guru itu menjadi guru sejak dari awal.
Maksud saya begini, banyak orang yang jadi guru itu karena dalam tanda petik Yang penting kerja. yang penting kerja. Itu kan. Bahkan sebagian ada yang menyebut guru itu dari sekian profesi gitu, terakhirnya itu guru gitu. Nah, banyak guru yang berangkatnya dari sini. Iya, Prof. Tapi memang ada juga yang sejak awal itu Iya, kita sudah tahu bercita-cita itu. menjadi guru Betul, kan. banyak Gitu. sekali juga, Prof. Ya, karena itu Sudah jiwanya ya, Prof, ya, betul, mendidik ya, dan betul. Karena itu membimbing kita anak-anak. memang ingin mengembalikan guru itu, mohon maaf dalam bahasa Jawa ini, betul-betul guru yaitu yang digugu dan ditiru, itu kan. Sesuai Guru dengan itu makna kan dalam guru akronimnya ya. kan begitu. Betul. Digugu itu artinya diikuti, ditiru karena memang diteladani karena akhlaknya. Guru itu kan juga sebagai pamong kan, pamong dan juga among. Ini Pak Ki Hajar Dewantoro kan Iya. sembunyinya kan itu. Iya. Jadi dia senantiasa engarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Kan dimanapun kan guru itu bisa di situ kan. Di depan dia bisa menjadi teladan, kemudian di tengah dia itu menyemangati gitu kan, menggerakkan, kemudian di belakang dia senantiasa memberikan inspirasi, mendampingi, menuntun dan sebagainya. Karena itu maka tadi ketika kita sebut guru bermasyarakat itu, guru itu 24 jam. Jadi guru itu tidak hanya ketika dia di kelas, di luar kelas itu juga dia harus menjadi guru. Gitu. Ini menarik nih, soal ujian nasional. Saya ini kan Prof, wartawan cukup lama, tapi memang salah satunya pendidikan. Betul. Jadi saya mengawal tuh perkembangan bagaimana kebijakan pendidikan kita. Betul. Nanti ada ujian nasional, lalu dihapus, nanti ada lagi, terus sekarang ditiadakan lagi, sudah ditiadakan, terus nanti katanya mau diadain lagi. Nah itu Prof, akan ada atau enggak sih ujian nasional? Jadi begini, kembali ke awal tadi ya Mbak, bahwa kita ini kan melaksanakan undang-undang. Oke. Nah di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu ada evaluasi, Evaluasi itu ada 3 di situ. Pertama evaluasi belajar, yang kedua evaluasi mutu pendidikan, yang ketiga evaluasi satuan pendidikan. 3 ini ada di dalam undang-undang itu. Nah evaluasi belajar itu yang dilakukan oleh guru. Ada yang bentuknya ulangan harian, kemudian mid semester, akhir semester betul, gitu Prof, kan. Betul. Nah kemudian yang kedua itu adalah evaluasi pendidikan. Pemerintah kan perlu memantau. Misalnya sekarang begini, ada bagaimana pemenuhan standar pelayanan minimal oleh pemerintah. Itu kan ada kan. Kemudian ada misalnya beberapa waktu yang lalu Mas Nadiem menyelenggarakan asesmen nasional yang mengukur misalnya toleransi, kemudian lingkungan sosialnya, kemudian nasionalismenya dan lain-lain. Ini kan masuk di situ. Walaupun yang mengisi ya murid dan kepala sekolah. Yang ketiga evaluasi satuan pendidikan itu dalam bentuk akreditasi. Nah sekarang yang banyak disoalkan yang pertama ini. Nah karena itu maka evaluasi harus ada. Dan kami sudah bertemu, kami sudah melakukan pengkajian, sangat panjang pengkajiannya, mengundang pertama masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan. Aspirasi mereka tentang ujian nasional seperti apa. Yang kedua para pakar pendidikan, baik yang pro maupun yang kontra, kita undang semuanya. Oke. Kita undang, kita pertemukan, kita beri forum untuk mereka menyampaikan pandangannya. Kita undang pemerintah, dalam hal ini dinas-dinas pendidikan memberikan masukan kepada kita. Bahkan juga saya mohon maaf ya, mungkin teman-teman juga tidak menduga gitu. Saya memantau percakapan di media sosial. Oke, pribadi Prof? Secara personal, baca? Pribadi saya memantau percakapan di media sosial. Dan saya tidak mengambil keputusan ini salah atau benar enggak. Tapi saya mengikuti percakapan, kemudian argumennya apa, baik yang pro maupun yang kontra. Betul. Dan akhirnya ini mungkin bisa saya sampaikan ya, kalau bicara pengkajian terhadap ujian, sekarang kajian kami sudah 95% selesai. Yang mana keputusannya kira-kira? Keputusannya kita tunggu sampai tahun ajaran 2025-2026. Pertengahan ini dong? Karena nggak mungkin 2025 kita selenggarakan. Ini kan sudah di tengah. Iya udah jalan ya. Secara teknis nggak mungkin. Karena itu, tapi akan kita umumkan sebelum tahun ajaran 2025-2026. Sehingga jawaban singkatnya,
2025 ini tidak ada ujian. Jadi belum tentu juga 2025, 2026. Tapi 2025, 2026 tunggu di tahun 2025 ini sebelum tahun ajaran baru. Jadi walaupun Pak Wapres bilang ujian nasional ditiadakan, bukan berarti kalau juga nggak salah Pak Wapres zonasi ya, komentarnya soal tentang zonasi zonasi. ya. Ya. Zonasi itu kajian kita sudah 100% selesai. Keputusannya Prof? Keputusannya nunggu sidang kabinet. Karena waktu itu Pak Presiden beliau menyampaikan soal zonasi Pak Menteri nanti kita putuskan dalam sidang kabinet. Oh, walaupun Pak Menteri sebenarnya udah tahu ya? Sidang kabinetnya belum tahu, tapi keputusannya sudah di kami sudah 100%. Saya tuh Prof, anak saya itu menurut saya jangan sebut korban ya. Anak saya itu tidak bisa dapat sekolah yang menurut kita favorit tadi. Satu, karena cuma beda berapa meter gitu ya, sehingga tidak masuk. Terus kedua, secara umur Prof, katanya dianggap lebih muda, sementara mengutamakan yang usia-usia yang sudah berumur gitu Prof, untuk mendapatkan sekolah tersebut. Ini kan saya juga ngikutin Prof ya, saya proses zonasi itu saya juga mengalami. Jadi Prof gimana evaluasinya? Jadi begini, yang pertama harus kita lihat spiritnya. Spirit dari zonasi itu ada 4 Pak. 1, pendidikan bermutu untuk semua. Karena selama ini kan ada kesan sekolah kita tuh seperti tersegmentasi. Iya. Ada sekolah elit yang memang untuk orang-orang elit, ada sekolah alit, sekolah kecil memang untuk orang-orang kecil gitu. Iya Prof ya. Iya sih, betul. Itu realitas kita sekarang kan begitu. Masih juga sih Prof katanya biar sama rata gitu ya, tapi faktanya sekolah-sekolah favorit itu masih diincar sih. Nah itu kan realitasnya begitu. Sementara nanti kita spiritnya kan pendidikan bermutu untuk semua. Nah yang kedua, zonasi itu spiritnya adalah inklusi sosial Mbak. Inklusi sosial itu maksudnya jangan sampai segmentasi dan segregasi sosial ini justru diperkuat oleh pendidikan. Karena apa? Kadang mohon maaf tadi, anak-anak elit itu ya kumpulnya sama anak elit saja. Anak elit nggak bisa masuk ke sekolah elit. Dia secara akademik dia mampu, tapi secara ekonomi dia tidak mampu. Sehingga muncul elitisme sosial karena pendidikan gitu. Mohon maaf saya sering bercanda, sekolah-sekolah elit itu mungkin anaknya juga diantar pakai mobil. Mobilnya pun yang mereknya itu tertentu. Dengan nolnya itu kira-kira ada yang 9, ada yang 7 gitu kan. Ya, 0 di belakang. Masih sih Prof, maksudnya sekolah negeri gitu ya, tapi juga tadi anak-anak elit. Betul. Iya. Tapi ada juga sekolah orang-orang elit yang mungkin ya begitulah gitu bisa kita bayangkan. Nah ini kan menurut saya harus ada afirmasi bagaimana pendidikan itu menjadi tempat terjadinya, saya menyebut dengan istilah meeting point dan melting point. Gitu. Meeting dan melting ya. Jadi anak-anak itu bertemu di sekolah. Seluruh status sosial mestinya dalam satu sekolah yang sama ya Prof ya. Jadi terjadi meeting dan melting, mereka berbaur, terjadi inklusi. Betul. Yang ketiga Mbak, itu kohesi sosial. Kalau sejak kecil sudah belajar jauh dari tempat tinggalnya, dia punya teman sekolah, tapi tidak punya teman sekampung. Iya, karena sekolahnya terlalu jauh. Iya kan, nggak punya teman sekampung. Anak-anak begini Mbak, kalau libur seperti sekarang, bingung. Iya. Mau bermain teman sekolahnya jauh-jauh, dengan teman sekampungnya dia tidak punya. Iya sih Prof, masalah anak saya juga sama. Nah yang keempat itu adalah integrasi sosial. Spiritnya 4 itu. Nah sekarang mekanismenya kan ada 4 juga sekarang. Mekanisme itu kan ada 4. Pertama itu domisili. Siapa yang tinggalnya dekat dengan sekolah. Yang tadi dialami Mbak kan di situ kan. Ya kan. Ada yang diukur kan, sempat ramai di media itu. Iya Prof, beda dikit aja nggak boleh, nggak bisa. Padahal sebetulnya ya masa betul, gitu. Ya. Karena secara jawabannya ya udah online, semua udah diatur secara online. Ya, yang pertama kan itu mekanismenya ya. Ini soal mekanisme ini. Kalau tadi kan soal filosofinya. Betul. Yang kedua itu prestasi. Ya. Nah prestasi ini kan ada 3 ya yang dipakai sekarang. Prestasi akademik, prestasi olahraga, dan prestasi seni kan. Betul. Selama ini kan 3 itu yang dipakai. Tetap jalan. Nah ini kadang-kadang juga kriterianya masih abu-abu, multitafsir. Kemudian yang ketiga itu adalah afirmasi. Afirmasi ini 2 yang pokok. Yang pertama adalah ekonomi, yang kedua disabilitas. Ini kan afirmasinya untuk 2 kelompok itu.
Nah, kemudian yang keempat itu mutasi. Ya, mutasi karena perpindahan tempat tugas dan sebagainya itu bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk PPDB zonasi itu. Nah, sekarang tinggal mekanisme ini yang kita atur. Yang 4 ini kan nggak mungkin kita rubah. Spirit dari zonasi nggak bisa kita rubah. Itu sudah sesuatu yang menurut saya harus kita perjuangkan. Gitu. Nah, tapi 4 ini kan mungkin kita bisa modifikasi lagi. Kita modifikasi misalnya untuk SD itu berapa sih persentase yang berdasarkan domisili, berapa prestasi. Yang paling banyak jadi soal kan 2 ini. Kalau afirmasi dan mutasi ini nggak banyak soal, karena sudah jelas kriterianya. Nah 2 ini yang mungkin menjadi persoalan, karena sebagian ada yang domisili itu pakai wilayah administrasi. Iya. Misalnya ini wilayah provinsi mana, kabupaten mana, kecamatan mana, desa mana. Yang kedua jarak, boleh lintas wilayah administrasi tapi jaraknya mana dekat. Yang penting jarak. Yang betul. penting jarak. Iya. Nah ini kan masih wilayah yang di dalam pelaksanaan itu masih berlaku 2 hal itu Mbak gitu. Nah yang paling banyak itu yang prestasi ini. Misalnya begini, oke prestasi ukurannya apa? Ujian, kan sekarang nggak ada ujian. Iya betul. Kemudian dasarnya rapot. Nah ternyata rapot ini dalam beberapa hal bikin repot. Bikin repotnya apa? Banyak sekolah yang secara kualitas itu mungkin tidak bagus, tapi rapotnya itu bagus-bagus. Itu dia Prof. Kita tahu juga sih itu sengaja juga Betul. bagian untuk tadi meningkatkan mutu sekolah gitu ya. Dianggap kalau nilai anak-anak yang bagus, jadi kayak dipaksakan ya Prof Nah ya. itu yang saya sebut rapot kadang-kadang bikin repot. Iya. Dan saya menyebutnya bukan markup nilai, tapi sodakoh nilai. Sedekah nilai. Harusnya nilai dia itu 6, dinilai 8 atau mungkin 9 gitu. Betul. Bah, begitu dia diterima di sekolah itu karena dianggap nilainya bagus, ketemu anak-anak lain, oh ternyata 9-nya dia itu cuma segitu ya. Nah ini kan kadang-kadang menjadi persoalan. Misalnya lagi olahraga. Kalau olahraga perseorangan mungkin oke lah, juara badminton apalagi single gitu kan gampang. Iya. Tapi kalau juara sepak bola, kompetisi dengan anak-anak lain ya nggak sih? kalau juara sepak bola gimana ngitungnya? Dia masuk di tim sepak bola itu tapi main nggak di situ. Ikut bermain nggak di situ misalnya kan. Jadi susah sekolah itu kan itu. Nah kemudian seni relatif mudah lah seni kan. Tapi wilayah-wilayah ini Mbak, 3 tadi itu, ini memang perlu juklak, bahkan juknis ya, petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang lebih operasional, sehingga di bawah itu tidak banyak tafsir soal itu. Nah inilah yang coba nanti kita perbaiki, tapi tentu saja ini konsep dari kami. Keputusannya di sidang kabinet, apakah mau diadakan lagi atau tidak. Tapi konsep yang ada pada kami memang ada perubahan-perubahan. Sidang kabinet kapan Prof? Tunggu Pak Presiden. Oh nggak tahu ya, belum tahu ya. Belum tahu ya. Oke. Kalau bisa sih kalau boleh meminta ya pada kesempatan pertama sidang kabinet di bulan Januari lah. Supaya apa? Februari sudah mulai sosialisasi. Karena biasanya April dan Mei itu sudah mulai PPDB. Nah kalau sosialisasinya terlalu mepet, kami khawatir itu akan menimbulkan masalah lagi. Nah sehingga kalau misalnya sudah bisa diputuskan dalam sidang kabinet di bulan Januari ini, usulan-usulan kami ini sudah dibahas di kabinet, diputuskan, kemudian kami bisa segera melaksanakan sosialisasi dan kemudian sudah mulai dipahami masyarakat dan mudah-mudahan pelaksanaannya bisa lebih tertib lagi, lebih baik lagi, mengakomodir banyak sekali aspirasi. Tentu tidak ada keputusan yang bisa memuaskan semua pihak, tapi kami berusaha untuk memuaskan sebanyak mungkin pihak. Karena itu kami menampung aspirasi dari banyak sekali kalangan, akademisi, pengambil kebijakan, bahkan orang tua gitu, bahkan murid sendiri juga gitu. Itu juga kami memantau dan jalurnya juga tadi Mbak, enggak hanya forum-forum resmi tapi juga sama atau percakapan netizen, orang menulis artikel apa, kadang ada yang japri ke saya gitu dan sebagainya. Saya mendengar semuanya sebagai bagian dari bagaimana kita mengambil kebijakan secara demokratis dan kemudian mengambil keputusan yang juga melibatkan masyarakat baik secara formal maupun secara non formal. Kira-kira begitu Mbak. Ya nih Prof, saya sudah mendengarkan cukup lama penjelasan Prof dan 7 kebiasaan tadi
mudah-mudahan kita semua tadi ya dengan 4 catur tugas tadi, Ya, keluarga, catur pusat pendidikan. Catur pusat pendidikan adalah bahwa pendidikan itu tanggung jawab keluarga, masyarakat, lingkungan, dan media. Tanggung jawab saya Termasuk juga, Garuda kami TV juga. ya. Dan 7 kebiasaan tadi bagus sekali Prof, bagaimana kemudian ke depan artinya kita masih punya PR, pendidikan kita yang memang masih kita sebut tertinggal dengan negara-negara maju. Mudah-mudahan di tangan seorang Profesor Dr. Abdul Muti, pendidikan kita terutama anak-anak kita di usia dasar dan menengah bisa semakin meningkat kualitasnya. Tentu saja oleh guru-guru yang berkualitas. Terima kasih Profesor Dr. Abdul Muti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia sudah berdiskusi bersama kami di program Orang Penting Garuda TV. Terima kasih Prof. Terima kasih. Panjang sekali ya.